Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Ramadan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation. Pembahasan saya meliputi 5 aspek utama. Yang pertama, ada aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal berkaitan dengan penggunaan kata-kata saat berbicara. Dalam public speaking, kita harus mampu memilih bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan konteks audiens. Gunakan kalimat yang mudah dipahami, hindari istilah teknis yang berlebihan, dan susun pesan secara terstruktur, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Selain itu, penting juga untuk berbicara dengan tujuan yang jelas. Setiap kalimat yang ingin disampaikan harus memiliki makna dan mendukung pesan utama yang ingin disampaikan. Komunikasi verbal yang baik akan membantu audiens menangkap informasi secara efektif dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Yang kedua, ada aspek komunikasi nonverbal. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga sangat berpengaruh. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, kontak mata, gestur tangan, dan juga postur tubuh. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri dan membangun kedekatan dengan audiens. Ekspresi wajah yang sesuai membantu memperkuat pesan. Gestur tangan dapat digunakan untuk menekankan poin penting, tetapi jangan berlebihan. Postur tubuh yang tegap menunjukkan kesiapan dan profesionalisme. Sebaliknya, posisi tubuh yang membungkuk atau terlalu kaku dapat mengurangi kredibilitas pembicara. Yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata. Setiap kata yang diucapkan dengan jelas agar dapat audiens tidak salah menangkap pesan. Sementara itu, intonasi berkaitan dengan naik turunnya suara. Jangan berbicara dengan nada yang datar karena dapat membuat audiens cepat bosan. Gunakan variasi intonasi yang menekankan ide penting serta atur tempo berbicara agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Volume suara juga harus disesuaikan dengan ruangan dan jumlah audiens agar semua dapat mendengar dengan baik. Yang keempat, aspek mengenal audiens. Mengenal audiens merupakan kunci keberhasilan presentasi. Pembicara perlu memahami siapa audiensnya, mulai dari usia, latar belakang pendidikan, hingga kebutuhan informasi mereka. Dengan memahami audiens, kita dapat menyesuaikan gaya bahasa, contoh yang digunakan, serta kedalaman materi. Misalnya, cara menyampaikan materi kepada mahasiswa tentu berbeda dengan cara menyampaikan kepada masyarakat umum atau profesional. Semakin baik kita mengenal audiens, semakin besar peluang pesan kita diterima dengan baik. Yang kelima, aspek lain yang terkait. Selain aspek-aspek sebelumnya, ada beberapa hal pendukung yang tidak kalah penting seperti penguasaan materi, manajemen waktu, persiapan mental, penggunaan media presentasi yang efektif. Pembicara harus memahami materi secara menyeluruh agar tampil percaya diri. Latihan sebelum tampil juga sangat penting untuk mengurangi rasa gugup. Media presentasi seperti slide sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai fokus utama. Jadi, public speaking dan presentation bukan hanya soal berbicara di depan umum, tetapi merupakan kombinasi antara kemampuan verbal, nonverbal, pengaturan suara, pemahaman audiens, serta kesiapan diri. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, kita dapat menyampaikan pesan secara lebih efektif, profesional, dan berkesan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.